Di saat pemerintah Provinsi Jawa Timur fokus mencegah penularan virus corona atau COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tetap mengupayakan langkah pencegahan terhadap penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Hal ini disebabkan penyakit DBD masih menjadi masalah kesehatan masyarakat Jawa Timur dengan jumlah penderita yang fluktuatif. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Herlin Ferliana mengatakan, kewaspadaan terhadap DBD tetap dilakukan dan berjalan efektif, bersamaan dengan upaya Pemprov Jatim melakukan pengendalian terhadap penyebaran COVID-19. Ia mengatakan pencegahan DBD harus terus dilakukan, lantaran penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus ini berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa. Kadinkes mengungkapkan angka kasus DBD tahun 2021 jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Pada tahun lalu, jumlah penderita DBD sebanyak 8.567 dengan kematian sebanyak 73 orang. Sementara di tahun 2021, mulai Januari hingga Juni, tercatat jumlah penderita DBD di Jawa Timur sebanyak 2.915 orang dengan jumlah kematian 37 orang. Meski mengalami penurunan, Dinkes Jatim tidak akan lengah dan tetap optimal dalam pencegahan DBD. Pihaknya juga meminta masyarakat tetap waspada lantaran kasus penyakit DBD ini selalu ada setiap tahunnya. Ini alhamdulillah sekali kita sudah bisa mencari bentuk-bentuk gitu ya untuk bisa tetap menjaga penyakit menular. Salah satu diantaranya adalah demam berdarah untuk tidak melonjak di saat pandemi COVID ini. Jadi kasusnya memang sudah menurun dibanding dengan tahun yang lalu. Kasus demam berdarah disebabkan perilaku hidup masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. Untuk itu, Kadinkes Jatim berharap masyarakat melakukan gerakan 3M, yakni menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, dan lainnya. Menutup rapat tempat penampungan air seperti drum, kendi, dan lainnya. Dan terakhir, memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Sehingga gerakan pemberantasan sarang nyamuk kami berharap untuk bisa tetap dilakukan meskipun tidak sevulgar seperti sebelumnya, ada Jumat bersih dan lain sebagainya, tetapi dilakukan dengan dari rumah ke rumah atau dilakukan di halaman sekitar rumah, sehingga meskipun tidak menggerakkan masyarakat secara bersama-sama, tetapi model personal, model keluarga-keluarga ini menjadi sesuatu yang efektif. Penyakit demam berdarah bisa menjadi berbahaya dan mematikan apabila terlambat mendapat penanganan medis. Untuk itu, penderita maupun keluarga perlu mengetahui gejala atau ciri-ciri terjangkit penyakit DBD. Di antaranya demam tinggi mendadak hingga mencapai 40 derajat Celcius. Karena banyak gejala yang hampir bersamaan ya, bahwa ini demam berdarah kah, ini COVID kah, ini tipes kah, itu harus menjadi sesuatu yang perlu kita peka terhadap penanganannya. Kalau memang itu kita mencurigai ada panas tinggi yang 3 hari tidak turun, lalu orangnya kelihatannya lebih lemas, maka kita sudah harus secara otomatis bahwa saya harus berhati-hati, tidak boleh terlambat di dalam penanganan demam berdarah ya. Hingga saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyakit DBD, diantaranya meningkatkan peran masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk PSN 3M+ melalui kegiatan Satu Rumah Satu Jumantik. Untuk mendukung kegiatan PSN, maka saat ini digiatkan gerakan Satu Rumah Satu Jumantik, yaitu meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan setiap keluarga untuk pemeriksaan, pemantauan, pemberantasan jentik nyamuk minimal setiap 1 minggu sekali. Minta kepada kabupaten untuk mempunyai kearifan lokal ya, mempunyai strategi-strategi, inovasi-inovasi yang disesuaikan dengan zonanya dan disesuaikan dengan medannya. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Herlin Ferliana menambahkan, skala upaya Dinas Kesehatan dalam mencegah penyakit DBD tidak akan maksimal bila masyarakat tidak turut serta dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M. Fakur Rozi, Aris Rahmatullah, JTV.